Hai, welcome back to Autonet Max. Kembali lagi bersama Martin dan Audi. ya, sesuai dengan request kalian, kali ini kita jawab melalui video ini. PCX versus NMAX. Kita bawa naik ke atas Gunung. Jadi kali ini kita akan bahas beberapa detail yang kalian udah request di video NMAX versus PCX sebelumnya. Jadi kita bahas drivingnya gimana kalau dibawa jauh, performance-nya kalau ditanjakan kayak gimana. boncengan nanti ya. Boncengan Coba. juga termasuk. Boncengan juga ntar kita akan bahas di sini. Jadi kalau kalian mau tahu detailnya, tonton terus. Nah, Bentar, makan dulu. ya ngomong. Pas Udah lo makan dulu deh gue ngomong. Iya, udah gua makan dulu. Jadi tadi akhirnya sekarang kita nyampe juga ke Cipanas. Setelah perjalanan menjauh enak gak? Gimana tadi? Oh iya, enak nih, enak. Kurang ajar. Jadi kita udah nyampe ke Cipanas dan impresi dua motor ini ketika dipakai touring jarak jauh tuh kayak gimananya akhirnya kita dapat juga. Iya, lengkap ini. Lengkap nih kali ini nih. Kita mulai sekarang dari performa dulu kali ya. Performa Boleh, mesinnya performa. sendiri deh ya. Yang diributin kemarin tuh. Lu dulu dah. Engine sih emang powernya oke lah. Cuman kenapa gue nemu yang agak aneh ya? Waktu nanjak kemarin akselerasi kan gue menang tuh, pakai ini gue menang, pakai ini gue menang. Karena gue lebih ringan 1 galon. Tuh. Tapi begitu tanjakan, Begitu tanjakan, gue pakai ini, kok gue kalah sama dia. pokoknya sepanjang perjalanan ini sama yang lama, kita bawa yang lama juga 150 cc, kelihatan di spion gua. Selalu kelihatan di spion gua. Tapi ini bukan engine yang nggak powerful, menurut gue sih. Entah kenapa ya, CVT-nya waktu speed 60 itu, dia kayak udah di posisi yang paling ini ya. Mentok. Iya, dia Paling ngejarnya mentok. kayak efisiensi dianya. Jadi RPM-nya tuh nggak mau meraung. Gue bejek, dia nggak mau naik RPM-nya. Jadi tadi sempat ada satu kondisi di mana gua sama Martin barengan nanjak dan NMAX tuh masih kayak ada nyisa dikit, kayak Iya. seperempat throttle lah ibaratnya. Masih Kita mau gas naik lagi lagi. itu masih mau naik gitu loh. Masih mau naik dan napasnya panjang dan kayak ada apa? Nosnya ya, kayak ada nosnya gitu. Jadi pelan-pelan tuh jauh gitu loh. Iya. Padahal notabene katanya peak power-nya kan tinggian dia. Logikanya dengan peak power dan torsi yang lebih tinggi dia harusnya ditanjakan di unggul. Logikanya. harusnya, iya. Belum handicap gue lebih berat loh, hampir 1 Iya. galon daripada dia. Nah, Kalau makanya menurut gue sih kayaknya CVT nih. Bisa jadi Masalah sih. di CVT-nya. kalau dia dikasih ini, waduh, jauh banget. Gitu. Tapi di luar itu sih nggak ada keluhan sih gua. Yang vibrasi kemarin kita tes dalam kota, kita kan belum coba jalan jauh tuh. Memang sih idle-nya dia lebih besar lah vibrasi dibanding Ini sama ya gue ya. 150. Kalau kecepatan rendah ya memang ada juga. Tapi kalau udah menengah sampai atas sih halus. Ini nggak ada vibrasi. Ya tapi halusan ini. Halusan ini dari bawah, tengah sampai atas. Iya. Tetap lebih halusan ini. Dan lagi-lagi yang kemarin kita bicarain posisi duduk ya. Ya. Gue kalau sempat posisi switching, duduk, gue sempat switching pakai PCX juga. Yang gue notice adalah PCX ini jauh lebih agile, jauh lebih lincah. Ketika tadi kita ketemu macet di dekat Istana Cipanas, langsung Iya. wah dapet. Tapi begitu jalan jauhnya, NMAX rajanya. bener. Ini sih gua ngerasa waktu baru mulai jalan gitu, ya setengah jam pertama Masih enak. oke ya, masih oke. Tapi lama-lama gue ngerasa kayak gue bungkuk banget gitu ya. bawaannya. Nah, Gitu. NMAX kebalikannya. Pertama-tama memang gue baru kayak ngebiasain lagi gitu kan. Tapi begitu udah jalan 1 jam, 2 jam langsung PW aja Iya. posisinya. Dan bener, gaya naik jet ski ya kalau istilahnya mereka bilangnya. Jet ski. Itu tuh nyaman banget untuk kondisi perjalanan medium atau perjalanan jauh. Iya, Gak ada capek-capeknya, beneran. Itu ciri khasnya Maxi Scooter namanya. Big scooter. Ngaku-ngaku big scooter 160 cc beda 5 cc, mukanya doang mirip. Tetap handlingnya segala macamnya big scooter. Ini yang baru bisa dibilang big scooter. Ini komplit, maksudnya dalam kota juga kan enak. Big scooter Big fiturnya scooter mana? enak dalam kota. Big scooter fiturnya mana? Ya pokoknya gitu lah. Nah, soal berikutnya. Gimana kalau nanjak?
Tadi kan performa mesin ya. Iya. Gimana kalau nanjak? Tadi kita sempat nyobain tanjakan yang di dalam-dalamnya Sentul ya. Iya. Oh, bukan yang tadi ya. Tadi kan tanjakan kecepatan menengah tuh. Menang ini. Menang ini. Sekarang yang Kecepatan rendah. kecepatan rendah, benar. Dari posisi yang lumayan curam kita naik. Gue bawa ini, napasnya panjang gitu aja kalau gue bilang. Jadi dia bisa dipertahanin konstan, nanjak gitu. Tapi kalau kita mau lebih kencang lagi, tinggal putar gas aja. Tenaganya tersedia. Ini juga Ini? sama sih benernya. Kalau putaran rendah sih menurut gua nggak ada masalah. Gak ada masalah ya harusnya. Nah, kalau boncengan, kebetulan lu yang nyoba dua-duanya nih. Kalau boncengan gimana? Nah, boncengan sebenarnya nggak ada masalah. Dua-duanya sih normal-normal aja. Cuman emang ada sedikit beda karakter kalau menurut gue sih. Tadi si NMAX itu waktu buka gas langsung jalan gitu. Instan ya? Instan. Nah, Kalau si responsif. PCX Jeda. RPM-nya naik dulu agak tinggi. Baru Baru dia mau Menggigit. Iya, kayaknya CVT belum gigit, nggak langsung gigit. memang ada masalah mungkin kayaknya di CVT-nya ya. Harus lebih dioptimize lagi kalau menurut gua. Bukan Iya, masalah iya. sih, optimisasinya harus lebih Iya, bagus lagi sebenarnya CVT-nya. Iya. Nah, terus satu lagi nih. Titipan dari penonton, tapi jawabannya titipan dari videografer. Karena videografer kita yang nyobain ya. Iya, Kang Yudi tadi gue boncengin. Nyobain nih, dia bilang nggak ada masalah. Nggak ngangkang, dia bilang. Nah, waktu naik NMAX, dia bilang, kok ngangkang sih? Gitu. Itu ada alasannya. Motor katanya kan motornya gede, big scooter. Mana ada big scooter yang nggak ngangkang? Semuanya pasti lebar. Efek sampingnya apa? Agak ngangkang, tapi nggak capek kan perjalanan jauh. Adem. Karena tercover semua. Adem juga. Plus, suspensinya keras kan? Iya, sebenarnya joknya sih agak Sebenarnya sih padat, joknya ya. Firm. Kalau ini empuk, asli ini empuk Iya, banget. benar sih. Itu Bener-bener begitu lu duduk langsung pek, ngepas. Iya. Jadi emang buat jalan jauh, balik lagi, dia punya keunggulan lagi. Oh, sama mungkin ini tadi kalau lu sempat nyoba, memang keluhan mengkerut itu ya? Jok mengkerutnya ya. Itu lumayan sih, jadi problem juga. Kalau pas ngerem pen belok tuh yang ngerasa Iya. gua. Jadi kayak badan kayak ye gitu kan. Iya, Dan bener. remnya agak sedikit Agresif. sensi. Oh Iya, iya, lu sensi. ngomongnya agresif, gua ngomongnya sensi. Ditolak dikit gigit. Kalau ini kayak lebih predictable. Lo tarik pelan-pelan dak dapet gitu loh. Kalau Iya. itu kayak gitu langsung. Bukan Honda ini. Justru Dulu itu Honda karakternya remnya ketuker nggak ya. gini. Iya. Karakternya jadi kayak agak ketuker kalau gue bilang gitu. Nah, sekarang gue mau ngomongin yang mutlak menang dari si PTX ini. Mutlak apa? Bagasi, 30 liter. NMAX 24 doang. Beda 6 liter, lo beli set pannier, lo beli top box. Bisa sewarna body lagi sekarang. Aksesorisnya banyak. Buset, Di mana-mana. ngomonginnya aksesoris. Sama-sama standar dong. Standar itu juga muat berapa sih? Emang lu touring mau pakai tetap aja pakai tas? Beli lagi nambah duit. Tapi ini lebih murah ya, masih ada lebih budget. Kenapa lo jadi belain ini gimana sih? Iya, kenapa gue jadi belain ini? Harusnya kan tugas lo belain yang ini. Iya. Pokoknya inilah menang, udah. Itu harus gua akuin. Oh, satu lagi nih, Ah. yang mutlak menang. Apalagi mutlak melulu deh tadi ngomongnya. Lampunya full LED. Itu masih ada bolanya. Sebarannya gimana full LED-nya? Luas. Bukan Bisa luas. lihat semua kemana-mana. Itu bias namanya. Oh, Kalau bias. ketemu kabut, pudar biar. Ini fokus. Ini pakai senter nyorot gitu tuh. Hidup tuh harus punya tujuan, harus fokus. Ya masing-masing lah. Ini bisa ngelihatnya kemana-mana. Kalau ini Terfokus. fokus aja. Oh, tapi makanya ini desainnya kan jauh lebih modern. Ini gagah, tapi fungsional. Lu butuh yang fungsional, cakep-cakep, tapi nggak fungsional. Buat apa? Ya itu pilihan lah. Kalau gua ini. Nah, ada satu lagi yang gua juga mau highlight, signifikan. Apa itu? Pengoperasian speedometernya cukup dengan tuas. Lo sambil jalan, lo bisa ngelirik dikit, tinggal mainin tuas. Safety, itu nggak usah pakai toggle di speedometer, lo lepasin tangan lo. Nggak bahaya, nggak aman, itu bahaya. Satu tombol tuh maksudnya biar hemat itu. Ini 2 tombolnya cuy. Tapi informasinya banyak, lengkap.
kalkulator. Buset, gua naik motor itu tuh kayak serasa lagi ujian tuh. Aduh. Itu artinya lu mementingkan tampilan daripada fungsi. Buat apa cakep tapi nggak bisa dipakai? Mendingan fungsional. Fungsional. Udah. Cukup lah nih, cukup lengkap kok. Lengkapan ini. Dikit. Ya, lengkapan itu dikit lah. Tapi emang cakep ini sih, emang gua akuin. Oke, sekarang kita sampai pada kesimpulan. Bentar dulu, belum. Kesimpulan? Gua ngerasa kayaknya ada yang lu tutupin nih. Apaan? Kebuka begini gimana mau ditutupin? Dari tadi gua ngikutin lu nih di belakang. Lewat Emang lu di belakang terus sih. Tiba-tiba gua denger cetok, cetok. Oh, Apa itu. Gini. Kalau kita ngomongin suspensi dikit nih ya. Ini juaranya. Depannya ngeredam dengan baik, belakangnya juga jauh lebih refine sekarang. Lu pakai tekuk dapat, lu pakai jalanan jelek juga dapat. Cuman emang gua ada nemu satu keunikan. Kalau nggak bisa dibilang, kalau nggak bisa dibilang keanehan sih. Jadi suspensinya dia meredam dengan baik ya. Tapi pada satu titik kalau gua ngerasanya begitu dia pernya kayak fatigue, kayak lelah, reboundnya tuh dia nggak cukup cepat sehingga dia langsung bottoming, dak gitu. Tapi itu kalau lu kayak nyiksa terus-terusan ya. Kalau terus-terusan ya. Kalau lu nggak terus-terusan kayak lu zet abis lu diem lagi, dia nggak bakal bottoming. Dan itu kejadiannya cuman kalau ketemu gajurkan atau bump yang kecil, justru yang gua ngeharapin itu malah dia duk gitu. Iya, tapi tadi agak ekstrim sih emang. Tapi emang jalannya agak ekstrim. Jalannya kan. Dan lu lebih kerasa keriting kan? Iya. Iya, lebih kerasa. Gua ngeliat soal dari spion. Ya, itulah karakteristiknya kalau menurut gua sih. Jadi nggak ada yang ditutup-tutupin. Kesimpulan. Kesimpulan lu dulu deh, apa? Kalau gua nih ya, kesimpulannya, motor ini sih menurut gua layak lah buat gantiin PCX 150. Ya. Powernya lebih gede, desainnya lebih cakep, teknologi sama lah, semuanya full LED. Walaupun ada kekurangan dikit. Tadi kayak posisi riding mungkin gua ada sedikit keluhan dikit sih di bagian belakang itu. Wajar lah, maksudnya motor segede gini gitu loh, mau dibawa seberapa jauh sih gitu kan. Sampai Bali. Buset deh. Kalau jalan cuman 30, 40, 50 kilo lah masih, menurut gue sih masih fine lah. Nah, di sini. Motor kecil, big scooter. Big scooter. Nah. Yang pantas sebenarnya tetap ini, karena gue bilang ini lo jarak dekat, jarak medium maupun jarak jauh, udah sampai tanah suci lo. Ada yang pernah bawa lo yang versi sebelumnya, nyaman. Dan ya, ini gue jarang jujur aja sampai bilang wow ya, tapi begitu tadi gue naikin, wah ini oke ya, ini nyaman banget gitu. Posisi duduk ngepas, suspensi ngepas, bukan ngepas, pas ya. Performance juga yang gue lumayan salut. Balik lagi ya, berat badan gue kan sama lu kan beda 1 galon nih ibaratnya. Ini nggak keteteran dengan berat badan gue dan jalanan yang nanjak terus. Bener-bener nggak keteteran. Walaupun powernya lebih kecil ya? Walaupun powernya lebih kecil. Iya. Boleh di sisi itu lu menang. Tapi yang mutlak, si Honda itu mewarisi dari dulu sampai sekarang, dia tuh selalu menang konsumsi bahan bakarnya. Lebih irit. Nah sekarang kita bahas sedikit mengenai konsumsi BBM-nya ya. Jadi pengendaraan kita juga nggak dibilang eco riding ya, nggak dibilang hemat-hemat banget. Untuk PCX kita dapat konsumsi full to full ya, jadi dari full kita isi, habis itu kita pakai, habis itu kita isi lagi sampai full, itu kita dapat 37 km per liter konsumsi bensinnya. Sedangkan untuk NMAX memang sedikit lebih boros, ada di 33 km per liter untuk konsumsi BBM-nya. Tapi yang unik adalah PCX yang baru ini, sebenarnya kalau kita bandingin sama PCX yang lama, yang katanya sih PCX baru ini lebih irit. Tapi ternyata nggak juga, karena PCX lama itu kita masih bisa dapetin sekitar 40-an. Jadi memang seiring dengan peningkatan tenaganya,
konsumsi BBM-nya belum tentu juga makin irit. Bisa juga makin boros dibandingin yang versi lama. Tapi ya kira-kira overall itu impresi berkendara kita. Cuman baik lagi ya, berat gua dibandingin sama Martin, gua bawa NMAX, Martin bawa PCX, itu bedanya udah 1 galon. Jadi wajar juga sih kalau NMAX lebih boros daripada PCX-nya. Intinya kalau menurut gua ini motor yang pas lu pakai untuk harian juga, tapi bisa juga lu pakai untuk touring. Tapi ada satu lagi yang gue mau highlight juga. Dia kan udah ada fitur Y Connect. Dan itu langsung dikonekin dan lu bisa cek kondisi motor lu ready apa enggak. Jadi dia langsung kayak apa ya? Kayak scanning gitu loh. Sebelum motornya dinyalain. Sebelum jalan. Jadi udah tahu nih, oh ini motor sehat. Kan ini juga ada, kalau engine Ada check-nya apa? nyala, berarti kan nggak siap jalan kan? Engine check itu artinya ada masalah. Oh iya, dia ada H-Connect, Apaan tuh? Handi Connect, tinggal telepon. Pak Andi, motornya siap nggak nih? Gitu. Hati-hati lah nama orang lo, nama bokap orang lo gitu. Parah dia. Udah. Udah. Yang pasti kita mau tahu komen kalian lagi-lagi. Pendapat kalian mengenai kedua motor ini, experience kalian, pengalaman kalian, pernah coba ini bawa jarak jauh atau jarak dekat? Tulisin komen di bawah ya. Kita juga mau tahu nih, tolong sharing semuanya. Kita mau cari tahu bener nggak apa yang kita rasain. Karena memang balik lagi ya, ini pengalaman kita pribadi. Sama mungkin nggak tahu ya, barangkali kalian punya motornya kondisinya beda gitu. Namanya kan produksi massal ya. Ada variasi ya di antara produksi massal. Jadi bisa aja nih mungkin performanya juga terbatas karena memang pas dapat batch jelek gitu kan ibaratnya. Tapi ini batchnya selalu bagus sih. Udah closing. Oke, gitu aja udah, videonya cukup kepanjangan ntar. Lagian udah lengkap lah, maksudnya udah dijawab semua kan ya. Itu kan semua dari pertanyaan-pertanyaan kalian tuh udah kita list. Kita coba langsung dan kita coba jawab. Mudah-mudahan bisa menjawab sebagian besar pertanyaan kalian lah. Kalau ada pertanyaan lagi, monggo tulis di komen ya. Kita tunggu. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe bagi yang belum, terus tekan tombol lonceng biar masuk notifikasinya. Terus apa lagi? Share. Oh iya, share. Kalau kalian mau bagiin info tentang video ini. Udah ya. Audi sign off. Thank you udah nonton. Martin sign off. Bye. Sosis. Spring juga. Tetep aja. Emang parang lu muat semua masuk dalam situ. Tetep aja pakai tas. Iya. Ada kucing.